syariat perintah Allah. Kalau terpaksa oleh syariat ya nggak ada masalah itu saudara. Terpaksa oleh syariat. Ya kan ya. Itu ikhlas namanya. Terpaksa syariat itu adalah Jadi saudara ikhwatadina fidzakumullah itu ya. Jadi Idul Fitri itu ini kok membahas Idul Fitri ya? Tidak maksud saya zakat fisik itu ya zakat fitri. Fitri itu apa? Untuk bisa orang sarapan. Makanya batas maksimalnya sebelum berangkat sholat supaya bisa sarapan. Zakat. Terus yang kedua zakat apa? Yang kedua. Nah ini yang kedua, ini yang pembahasannya. Nanti ada juga kajian itu nanti. Zakat. Ayat 20 itu zakat fitri atau zakat mal? Zakat mal ya. Ayat 60 itu loh. Itu zakat fitri atau zakat mal? Kok mal ini? Mall ini tulisannya. Bukan zakat mal loh ya. Zakat mal. Nah, atau ayat 60 itu zakat fitri atau zakat mal? Nah, ada di situ tulisannya zakat mal? Enggak ada tuh. Sehingga disinilah juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. So, di sini disebut mal? No. Jadi as-shadaqah di sini adalah zakat. Zakat itu umum. Ya zakat nafsi dan juga apa? Zakat mal. Gitu. Berarti kalau zakat nafsi fitri berarti dibagi 8 asnaf. Iya. Nggak hanya fakir miskin. Ini kita bicara yang berbeda pendapat. Ya kan? Jadi banyak perbedaan pendapat terkait dengan urusan zakat. Begitu saudara. Oke. Itu ya saudara ikhwatadina fidzakumullah tentang masalah zakat ini ada 2 macam. Zakat fitri dan apa? Zakat mal. Orang kalau jadi sedekah itu ada berapa macam kalau begitu? 2. Sedekah sunnah sama sedekah wajib. Sedekah wajib ada berapa? 2. Sedekah wajib ada berapa? 2. Apa? Sedekah wajib itu berupa zakat. Ada 2, zakat fitri dan zakat apa? Mal. Seperti itu ya, saudara. Orang-orang lebih senang bersedekah atau berzakat? Sedekah. Sedekah itu sak kobere, Pak. Sak kobere, sak senengi, sak enake, sak onoe. Iya kan? Sedekah sak onoe. Tapi nek zakat itu dikeluarkan dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu dengan ukuran dan takaran tertentu itu zakat. Itu zakat. Jadi kalau kita bicara sedekah itu orang lebih senang. Maka dulu itu saya sempat ngeritik lewat teman-teman, ada seorang motivator sedekah. Ya, nggak usah disebut ya nama. Ada motivator terkenal tingkat nasional di televisi macam-macam, ceramah di mana-mana. Sedekah, orang banyak sedekah gitu. Saya senang aja, orang sedekah kan bagus ya, bagus. Cuman saya sering ngomong gini, mestinya yang dimotivasi itu bukan sedekahnya, tapi apa? Zakat. Orang itu nek zakat Pak rodo abot.
Aneh ya. Sedekah weneng tapi nek wis urusan zakat rada abot. Karena banyak aturan kalau zakat itu Bapak, Ibu. Contoh saja. Seringkali itu saya menemani teman-teman dulu ya ketika saya masih aktif di Basnas itu kan ya. Seringkali itu ketika saya nemenin teman-teman untuk nagih atau mengambil sedekah itu kan, zakat itu kan. Itu ketika diambil itu ngomong begini, ini apa yang ini? Dari Basnas Pak misalnya. Saya diam saja kan yang ngomong kan juru pungutnya. Saya pembinanya. Dari mana ini? Oh dari Basnas. Oh masalah zakat ya. Wah alhamdulillah saya ini sudah sering zakat. Dari kata-kata sering zakat tuh bingung saya. Mau sering zakat kok sering itu apa sih? Kalau rutin zakat ya mungkin maksudnya. Kalau sering itu kan tiap hari zakat. Ya apa cara ngitungnya? Saya diam saja itu kan. Terus maksudnya sering gimana? Saya tiap hari itu sudah zakat. Berapa banyaknya? Ditanya kan sama anak-anak, berapa banyaknya? Zakatnya itu banyaknya berapa? Karena ada ukuran tertentu, nggak bisa sembarangan, gitu kan? Ada ukuran tertentu, nggak bisa sembarangan. Akhirnya apa? Ya itu loh, Pak Ustadz. Ya, pokoknya saya setiap ada orang minta saya kasih. Dan ngitungnya gimana? Nggak pakai ngitung. Nah itu nggak bisa, Pak. Itu harus dihitung zakat. Seperti itu. Ketika ditanya zakat mal misalnya begitu, ketika ditanya zakat mal, jawabnya zakat apa? Fitri yang 2,5 kilogram. Kan nggak butuh menjadi orang kaya. Kan nggak butuh menjadi orang kaya untuk bisa berzakat fitri. Loh iya kan? Orang miskin itu kena zakat fitri. Orang miskin. Selama dia hari itu di waktu Idul Fitri ada kelebihan makanan. Jadi dia karena zakat fitri nggak nisab. Nisabnya apa? Ada kelebihan makan dia dalam hari di mana hari raya Idul Fitri, di hari itu saja. Maka itu sudah dia terkena wajib zakat fitri. Jadi sodako bisa tolak bala. Sodako bisa tolak bala. Itu sebenarnya zakat. Sebenarnya zakat. Itu lebih kepada zakat. Sodako tolak bala. Itu zakat. Kenapa enggak zakatnya yang dimainin? Kenapa enggak zakatnya yang dipush, dimotivasi? Yang dimotivasi adalah sedekah. Sedekah itu, saya ingin tanya, orang enggak sedekah, dosa enggak? Sedekah dalam arti sunnah ya? Enggak. Tapi kalau orang enggak zakat, padahal dia berkewajiban berzakat, dosa enggak? Dosa besar, besar dosanya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka yang enggak mau mengeluarkan zakat. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar, memerangi yang enggak mau mengeluarkan zakat. Itu saudara khawatir tentang berkaitan dengan zakat dan sedekah. Jadi semua keutamaan seperti tolak bala itu sebenarnya yang pertama apa? Zakat. Yang pertama zakat. Apa biarin. Biarin aja. Jadi ibu-ibu biar konsentrasi ke saya, jangan konsentrasi ke anaknya. Biarin kan nggak ada masalah. Biarin. Jadi saudaraku ikhwatadina fillah ya Bapak Ibu. Itu yang harus kita pahamin ya. Jadi mudah-mudahan ada ustadz nasional yang tampil bisa memotivasi apa? Orang untuk berzakat. Sadar zakat itu rendah. Sadar sodakonya uang. Oh sadar zakatnya rendah. Saya pernah ceramah. Bab zakat. Wah, ada yang tanya. Ustaz, berarti kalau punya emas lantakan itu wajib dizakatin. Saya bilang, yes, wajib dizakatin. Terus cukup setahun sekali,
seumur hidup sekali, maksudnya sekali punya dizakatin itu selamanya. Enggak, Pak. Setiap tahun Bapak harus zakat. Setiap tahun. Terus dicuilin gitu. Bapak kalau nggak punya duit yang lain cuilin, Pak. Digunting. Misalnya 1 kilo. 1 kilo segini ya. Kalau yang gede itu kan 10 kilo kalau nggak salah. Itu iya cuilin ya kalau duit mana. Ini cuma ikut toh. Kan kenapa Islam itu tidak menganjurkan uang itu ngendon. Harus diputer. Uang itu harus diputer. Dalam bentuk apa? Bisnis, dalam bentuk kerja, dalam bentuk usaha. Itu ya saudara ikhwatiddin. So, kembali ke At-Taubah ayat 60 ini, berarti di At-Taubah ayat 60 ini saudara ikhwatiddin yang dimaksud sedekah di sini adalah apa? Zakat. Jadi sedekah wajib zakat. Apakah zakat fitri atau zakat apa? Zakat mal, itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan siapa? Para alim ulama. Tapi mayoritas ulama memahami atau bait 60 ini zakat apa? Mal. Zakat yang terkait dengan harta. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini. Jadi yang pertama, coba saya terjemahkan dulu. Innama di sini menunjukkan hasyr, lil hasyr, pembatasan. Bahwasanya secara khusus sedekah itu lil fuqara. Pertama untuk orang fakir. Kita terjemahin dulu. Wal masakin, yang kedua untuk orang miskin. Berapa itu? Sudah 2 ya. Wal amilina 'alaiha, orang yang bekerja untuk urusan zakat, membagi, menampung, membaginya. Itu namanya amilin, orang yang bekerja di urusan zakat. Dan yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dilembutin hati mereka. Ini namanya apa? Mu'allaf ya. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Ya. Orang yang baru masuk Islam itu namanya mu'allaf, baru. Kalau masuk Islamnya sudah 2 hari, mu'allaf enggak? Orang. Bisa masuk Islam kok. Pas waktu syahadat, proses menuju syahadat itu namanya mu'allaf. Proses saja. Pas waktu syahadat itu masih mu'allaf. Tapi selesai syahadat itu adalah sudah muslim. Ada ustadz bertahun-tahun masuk Islam disebut ustadz yang mu'allaf. Ya apa yang sudah bertahun-tahun, udah jadi ustadz kok disebut mu'allaf gimana? Jadi mu'allaf itu masih ini ya, masih ada kebimbangan di hati. Itu namanya mu'allaf. Kalau sudah masuk Islam kan sudah yakin. Maka nanti ada perdebatan, apakah mu'allaf ini kafir atau proses menuju kafir atau muslim. Yang baru masuk Islam dikhawatirkan keluarlah lagi. Nanti terjadi diskusi panjang. Makanya saya bilang tadi kajiannya ini panjang. Termasuk fakir tadi. Fakir sama miskin ada yang menyatakan sama. Fakir sama miskin ada yang menyatakan beda. Ya nanti akan dibahas satu persatu. Fakir itu dari kata fakor. Fakor itu tulang punggung, apa? Geger. Di sini fakor. Maka orang yang kalau gegernya nggak bisa jalan, kok geger bisa jalan? Maksudnya apa? Geger nggak bisa tegak, itu dia kan nggak bisa ngapa-ngapain, betul nggak? Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, orang fakir itu orang yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bekerja. Baik nggak bisa bekerja itu karena PHK, ya. Nggak bisa bekerja itu karena memang kemampuannya tidak ada dan nggak ada pekerjaan yang kemudian bisa menampung kemampuan dirinya. Ya itu namanya fakir. Kalau miskin itu dari kata miskin itu dari kata sukun tenang. Dia tenang dengan ketidakmampuannya. Ini namanya miskin. Orang yang tidak mampu kayak satu apa-apa, tenang deh. Kayak satu apa-apa soalnya. Gak kayak wong-wong lain pada ribut kabeh nang pasar kan bergerak itu tenang ya. Makan tenang disebut miskin ya. Miskin itu asal katanya sukun. Sukun itu apa?
tenang. Wal amilina 'alaiha, nanti saya jelasin. Amil ini siapa amil ini? Amil ini siapa? Amil ini saudaraku orang yang bekerja khusus untuk ngurusin zakat. Amil ini ada dua karakter. Dia ditunjuk oleh pemerintah, karakter pertama. Terus yang kedua, dia mewakili penerima zakat. Karena dia sendiri yang bisa menerima zakat. Itu amil. Nanti akan saya jelasin. Jadi kalau ada amil, itu tidak ditunjuk pemerintah, karep-karep dewe, ya, nggak di-endorse oleh pemerintah, maka tidak bisa disebut amil. Dan dia kalau nerima duit untuk dibagikan, maka posisinya dia bukan mewakili penerima zakat, tapi mewakili siapa? Mewakili pemberi zakat, mewakili orang yang berzakat. Ngerti nggak bedanya? Jadi amil itu karakternya, nanti akan saya ulas lagi ya. Amil itu satu, dia di-endorse oleh pemerintah, dia ditunjuk oleh pemerintah, ya kan? Apakah langsung digaji oleh pemerintah atau lewat undang-undang? Makanya amil itu nanti dibagi dua kan, yang pemerintah namanya BAS, Badan Amil Zakat. Yang swasta itu namanya LAS, Lembaga Amil Zakat. Jadi kalau LAS itu adalah swasta. Kalau BAS itu pasti di-endorse oleh pemerintah dan digaji oleh APBN dan APBD. Kalau LAS yang gaji siapa? Yang gaji muzaki, orang yang terkena wajib zakat. Yang kedua tadi karakternya apa? Tadi pemerintah. Yang kedua apa? Dia mewakili penerima. Dia mewakili penerima zakat. Dia mewakili penerima zakat. Artinya kalau ada lembaga yang ngemplang, lembaga las yang ngemplang, orang yang bayar zakat sudah gugur kewajibannya. Kenapa? Yang menerima sudah mewakili penerima zakat. Karena dia sendiri sebagai penerima zakat, si amil ini. Itu rahasianya kenapa dia masuk 8 golongan. Tapi kalau amilnya bukan dari pemerintah, tidak ditunjuk oleh pemerintah, tidak ada SK dari pemerintah, ya kan? Maka kalau dia berarti kan pribadi misalnya, atau bukan amil lah, bukan 8 golongan misalnya. Misalnya ada dokter ya kan ya, ada teman-teman dokter, gitu kan, ada teman-teman pengusaha yang kemudian menggalang donasi namanya gitu kan ya. Ayo siapa? Oh saya mau zakat boleh nggak? Itu kan? Ya boleh zakat, boleh. Nah dia nerima itu posisinya sebagai wakil pemberi zakat, sebagai wakil pemberi zakat, bukan sebagai wakil penerima zakat, wakil pemberi zakat. Karena dia wakil pemberi zakat, kalau dia nggak menyalurkannya dan pemberi zakat tahu, maka pemberi zakat itu nggak gugur kewajibannya, dia akan bayar lagi itu kan. Tapi kalau itu yang nerima adalah amil, ya kan, amil, dia amil, ya kalau kemudian dimakan oleh amil itu sendiri, ya, dia itu bagian daripada penerima zakat. Cuman secara moral tidak elok, kan begitu. Yang bayar zakat sudah gugur kewajibannya. Masih bingung kan? Ya nanti akan dijelaskan satu-satu. Ini explain saja dulu ya kan ya. Nanti dijelaskan satu. Wal mu'allafah tadi sudah saya jelasin ya. Wa fir riqab. Wa fir riqab itu riqab itu leher ya. Jamak dari raqabah. Raqabah itu jamaknya riqab. Jadi orang kalau kena tawanan dulu atau para hamba sahaya itu kalau diperbudak itu kan biasanya dikasih rantai di lehernya. Makanya itu disebut riqab. Nah ini budak ini kalau di era sekarang ono enggak? Nanti saya jelasin juga bahwa rohinnya itu termasuk masuk kategori perbudakan. Orang-orang yang dijajah, orang-orang yang nggak punya hak oleh negara-negara mayoritas, Muslim minoritas, seperti Rohingya. Terus ada lagi di mana itu ya? Di akhirat. Yang saya tahu, di Cina. Ya di Cina itu di mana itu, daerah mana itu? Itu ramai kan di internet tuh. Nah, kayak begitu tuh itu boleh menerima zakat.
masuk firikob. Wal gharimin, orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang itu maksudnya gimana? Pas waktu dia cukup, dia untuk makan cukup, tapi untuk bayar hutang nggak bisa. Itu boleh itu di zakatin untuk bisa bayar hutang. Cuman ada ulama yang memberi syarat kalau dia nggak bayar hutang nanti maldorot itu baru. Tapi nek nggak maldorot ya apalagi masih boleh dibayar tunda, nggak boleh dibayar. Wa fi sabilillah. Yang keberapa itu ya? Tadi yang pertama fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, orang berhutang keenam. Yang ketujuh fi sabilillah. Fi sabilillah ini kalau jumhur ulama perang. Perang, orang jihad fi sabilillah itu. Tapi nanti di ulama-ulama kontemporer itu ya termasuk ini pengarang kitab ini sendiri yaitu Wahba Az-Zuhaili itu fi sabilillah itu umum. Para guru-guru ngaji, para kiai, lembaga-lembaga bisnis, lembaga-lembaga lembaga bisnis, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga dakwah, ya kan? Itu masuk kategori yang fisabilillah. Wa banis sabil, anak jalanan, maksudnya wong sing musafir kentean duwe itu boleh dikasih zakat. Fardhatan minallah, semua itu kewajiban datangnya dari Allah, wallahu alimun hakim. Insyaallah nanti akan kita bahas satu persatu. Ini masih belum masuk tentang itu lil fuqara. Lil itu untuk ya. Itu 8 golongan itu harus sama atau satu golongan sudah cukup. Kan 8 nanti kan ya. Apakah harus 8 ini? Berarti kalau berarti dapat berapa? 1/8 ya? Dibagi masing-masing dapat berapa? 1/8 ya kan? Apakah per golongan itu dapat 1/8? Fakir dapat 1/8, miskin dapat 1/8, terus ali amil dapat 1/8 gitu. Apa harus rata begitu? Nah ini terjadi juga perdebatan. Jadi ulama sepakat 8 golongan yang nerima. Tapi nanti macam-macam pergolongannya, terus ngirimanya pergolongan itu berapa? Itu di kalangan para ulama terjadi perbedaan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan ibu-ibu. Yang offline ada pertanyaan? Mudah-mudahan sehat semuanya ya, Bapak-bapak. Yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya sama Allah Rabbul Alamin. Ini mumpung hujannya. Allahumma syaiban nafi'ah. Amin. Apa yang kita panjatkan sebagai doa insya Allah diijabai sama Allah Rabbul Alamin. Amin. Yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya sama Allah. Anak-anak kita soleh dan soleha ya, sehat semuanya. Amin. Orang tua kita juga sehat ya, mudah-mudahan yang masih ada ya, mudah-mudahan sehat ya. Selalu dibimbing sama Allah Rabbul Alamin. Yang telah tiada, mudah-mudahan diampuni semua dosanya sama Allah, diangkat penyakitnya, dia diampuni semua dosanya, diterima semua amal solehnya. Keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah. Kita baca Al-Fatihah la hadhihi wa kulli niyatin shalihah bi syiril Fatihah. Ya kan Abu Dajjal. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lahir Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Matur nuwun. Assalamualaikum.